Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes dan ini adalah seputar cubing edisi di 6 April 2021. Jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu rekomendasi Rubik custom dari Balam Cubes. Jadi ini adalah Rubik yang akan kita cobain custom dan menurut saya ini recommended banget. Jadi buat kalian coba nantinya. Dan harganya insya Allah nggak terlalu mahal dibanding kalian beli Rubik yang langsung magnetik ya. Nah itu ntar akan kita bahas, dan selain itu kita akan ngebahas juga tentang produk-produk dari GunCube, yaitu Gun 356i versi carry yang baru, dan juga timer dari Gun yaitu Gun Timer. Ini baru nih, dua produk baru dari GunCube, timer dan juga Gun 356i yang versi baru, yang versi carry, dan katanya harganya bakal lebih murah dibanding yang versi Gun 356i Play dan juga Gun 356i yang V2. Oke. Tapi sebelum masuk ke pembahasan seputar cubing, kita akan bacain dulu komentar-komentar di episode sebelumnya ya, yang tentang cuber Indonesia yang juara di Australia. Oke, kita akan bacain komentar-komentar yang menurut saya menarik. Di sini saya akan bacain 5 komen. Yang pertama itu 2 di awal dan yang 3 nanti di akhir video, oke? Jadi buat teman-teman yang misalnya mau tanya-tanya ke Balam Cube, silahkan isi di komentar, nanti insya Allah kita jawab kalau pertanyaannya menarik untuk kita bahas. Oke, saya udah buka linknya, link videonya. Sekarang saya akan cari dulu komentar-komentar yang menarik untuk dibahas. Dari Kadal Gaming 28. Bagi tips ngerawat Rubik stickerless dong. Rubik Gun 356 RS gue dah jadi korban nih. Warna kuning-kuning terus, banyak baretnya. Nah, ini kalau urusan ngerawat Rubik stickerless, pertama kalau baret-baret itu kan banyak faktornya ya. Jadi bisa karena kebanting, kegores, dan lain-lain. Biasanya kalau kalian mainnya aman-aman aja, terus kalian solvingnya itu pakai tatakan nih, seperti saya pakai tatakan mouse, itu biasanya lumayan meredam ini ya, gesekan ya. Jadi ketika kalian mencet timer itu bisa melindungi Rubik kalian. Cuman kalau sampai lecet-lecet gitu, misalnya kayak kebanting ya, itu memang sudah resikonya ya. Kalau kebanting lecet ya wajar, yang penting mah nggak patah, terus yang penting nggak parah gitu, nggak ada dent yang parah banget sehingga Rubiknya nggak bisa buat kompetisi. Soalnya kalau ada bercak tanda lecet yang terlalu besar dan itu terlalu mencolok, biasanya Rubiknya nggak boleh, setahu saya nggak boleh buat lomba. Oke, selain itu kalau Rubik GunCube yang stickerlessnya, karena yang sekarang itu ada laminasi atau lapisan frostednya, itu kan lama-lama bisa ini ya, bisa menghilang atau luntur. Nah sebenarnya kalau nggak salah itu juga nggak terlalu tahan panas. Jadi saya pengalaman Rubik Gun 356 XS saya itu rusak juga. Jadi permukaan stickerlessnya sempat ada yang kena panas dan akhirnya meleleh nih kayak gini contohnya. Bisa dikasih unjuk di video. Nah, ini ada bercak yang bisa dibilang lumayan mengganggu ya. Ini udah nggak bisa buat kompetisi nih kalau udah ada bercak kayak gini. Ini karena kena panas waktu itu. Ini tuh bisa ada bercak seperti ini karena ada bagian yang meleleh terkena panas. Karena saya waktu itu taruh di meja kaca dan meja kacanya kena sinar matahari di jam siang, sekitar jam 12 sampai jam 2. Dan saya geletakin di bagian warna kuning. Ini langsung meleleh kayak gini lapisannya. Nah itu salah satu kegagalan saya dalam merawat Rubik ini juga, karena teledor ya naruhnya. Jadi ini pelajaran juga buat kalian, harus hati-hati juga naruh Rubik, jangan sampai di permukaan yang panas. Oke? Ya mungkin itu aja tips dari saya untuk yang merawat Rubik ini. Selanjutnya kita bahas lagi yang lain. Oke, ini nih dari Malika Nashita Z312. Oke. Sumpah gue bingung sama orang yang ngomong stiker atau stickerless, tergantung selera doang sih. Jadi maksudnya harus beli dua gitu biar tahu perbedaannya. Contoh beli Gun XS bingung antara yang stiker atau stickerless. Stiker itu maksudnya black base ya, atau white base, maksudnya Rubik yang berstiker. Jadi apa beli dua-duanya? Kan mahal Rubiknya. Dompet gue mana cukup, rip dompet gue. Oke. Ini soal Rubik Black Base dan stickerless, mana yang lebih bagus performanya? Sebenarnya Rubik Black Base dan stickerless itu kalau dari segi desain cetakannya itu sebenarnya sama. Ibaratnya pabrik Rubik nih, itu buat nyetak yang stickerless dan Black Base itu sama. Jadi
secara desain sama dan performa juga otomatis sama. Nah, yang ngebedain apa? Nah, ini kenapa dijawabnya rata-rata orang bilang stickerless dan Rubik berstiker itu tergantung selera, karena itu berhubungan sama grip di tangan aja. Karena secara performa biasanya sama banget ya, dari segi performa ya sama, cuman yang bikin bakal bedanya itu mata kita enak atau enggak ngelihat Rubik stickerless atau yang stiker itu. Biasanya tergantung pembiasaan. Kalau kita udah biasa main pakai yang black base, pindah ke stickerless biasanya butuh pembiasaan lagi, beberapa kali solve gitu. Nah, itu ntar baru bisa dapat kecepatan yang standar lagi kitanya. Kalau kita baru pindah warna, kadang speed kita rada turun ya, kecuali kalau kalian udah biasa latihan pakai campur-campur warna stickerless black base gitu. Nah, itu biasanya mata udah terbiasa dengan dua warna tersebut. Cuman kalau kalian udah sering banget mainin yang stickerless pindah ke black base, itu otomatis mata kalian akan kurang terbiasa. Dan kalau dari segi grip di tangan itu juga berbeda antara black base yang ada stikernya kan. Kalau stickerless ya nggak ada stikernya, itu gripnya juga beda. Makanya tergantung selera. Kalau dari performa memang sama aja, kecuali kalau kalian misalnya ngebandingin Rubik yang versi black base dan stickerlessnya itu beda cetakan ya. Jadi di pabriknya itu kadang ada Rubik yang antara black base dan stickerlessnya itu beda cetakan. Dalam artian desainnya beda. Contohnya, kalau kalian beli Rubik Yongjun Guanlong. Kalau kalian beli Yongjun Guanlong yang black base, itu kan ada yang V1, V2 dan V3. Sementara yang stickerless itu cuma ada V1 dan V3 kalau nggak salah ya. Yang V1 itu nggak ada yang stickerless red. Jadi kalau kalian misalnya beli Yongjun Guanlong yang stickerless red, berarti itu yang V3. Dan kalau kalian misalnya beli yang Yongjun Guanlong black base, bisa jadi V1, V2, V3 tergantung tokonya. Kalau di Balam Cubes itu dikasih keterangan, ada yang Guanlong V1 yang biasa, Guanlong V2 yang plus, dan Guanlong V3 yang V3 biasanya keterangannya. Nah, cuman kalau kalian belinya di toko Rubik yang random, yang nggak terlalu ngerti tentang Rubik, kadang suka dicampur. Nah, itu yang jadi masalah kalau kalian beli Rubik di asal toko yang jualnya yang penting murah lah. Nah, itu kadang barangnya dicampur ya. Kadang bisa jadi kalian beli Rubiknya Guanlong dikirimnya Ruilong yang stickerless, karena kadang toko yang random gitu suka asal ya. Cuman kalau toko yang khusus Rubik, kita lebih mengerti tentang kebutuhan Speedcuber, jadi nggak asal-asalan. Namain produknya juga sesuai nama dari produsennya. Nah, seperti itu. Oke, itu aja 2 komentar yang akan kita bacakan. Nanti sisanya 3 lagi kita bacain di akhir. Sekarang kita masuk ke pembahasan seputar cubing kali ini. Yang pertama, sebelum membahas tentang Rubik yang akan saya coba, saya akan membahas tentang produk baru ya dari GAN, yaitu GAN 356i Carry, yaitu Rubik Smart Cube dari GAN. Ini adalah versi Smart Cube terbaru. Jadi yang pertama itu kan Rubik GAN 356i yang standar, terus rilis lagi yang iPlay. Yang iPlay itu lebih murah karena nggak ada giroskopnya. Terus muncul lagi yang V2 lebih bagus lagi. Tapi di antara ketiga itu sebenarnya ada kekurangan. Ntar saya kasih tahu. Dan yang sekarang yang terbaru ini bisa dibilang seri keempatnya atau seri kelimanya ya, seri kelima. Karena iPlay juga udah ada yang V2 sekarang. Jadi bisa dibilang ini adalah yang kelima versinya untuk GAN 356 seri I ya, seri Intelligent. Oke, jadi yang berbeda dari Rubik ini adalah di sini Rubiknya sudah dibanderol dengan harga yang lebih murah, dan di Rubik ini sekarang sistemnya sudah tidak menggunakan sistem charging, karena sistem charging rada rumit juga. Yang bikin rumit itu ini ya, apa namanya, kita mesti ngecas lagi. Nah, di sini dibikin lebih simpel sama GunCube. Sistemnya pakai baterai, jadi sistemnya sekali pakai ntar baterainya ganti, sekali pakai baterainya ganti, sistemnya kayak gitu. Dan satu baterainya itu dari GunCube ngeklaim bisa bertahan 280 jam. Itu klaim dari GunCube aja ya, mungkin realitanya tidak setinggi itu performa baterainya. Kalau dari fitur yang lain, saya lihat-lihat sebenarnya hampir sama aja dengan Rubik GunCube yang lain, dan sepertinya juga di sini nggak ada giroskop. Ini kayaknya Rubik GAN 356i yang sedikit diubah lagi fitur energinya ya. Kalau dari mekanismenya di sini saya lihat dari brosurnya ya, brosur online-nya sebenarnya hampir sama aja. Yang saya lihat hampir nggak beda jauh fitur-fiturnya untuk Rubiknya. Cuman itu fitur baterai yang jadi sorotan utama ya, karena memang baterainya ini jadi permasalahan ya. Karena kalau kita
make baterai yang sebelumnya itu cuma kuat 5 jam, sekitar 5 jam. Kalau di brosurnya yang GAN 356i V2 itu cuma bertahan 5 jam. Kalau yang 356i Carry ini itu bisa bertahan 280 jam. Cuman nanti baterainya nggak bisa dicas, harus diganti. Dari dimensinya juga sama-sama 56 mm, jadi nggak ada perubahan yang signifikan dari segi mekanismenya. Dan apa lagi ya yang harus dibahas dari Rubik ini? Udah sih, itu aja untuk GAN 356i Carry. Tapi sekedar catatan ya, pengalaman saya pakai GAN 356i dan 356i Play, kekurangannya adalah GAN Cube ini sulit dideteksi Rubiknya menyala atau enggak, karena dari luar itu nggak ada indikatornya nih Rubik nyala atau enggak, ya kan. Kita cuma disuruh instruksinya kalau mau nyalahin diputar sampai 5 kali nih, ya kan, UU aksen kayak gitu sampai 5 kali. Itu instruksinya. Tapi kita nggak tahu nih Rubik nyala atau enggak. Jadi kalau pengalamannya kalau ada yang error dan si customer saya gitu kan, misalnya dia Rubiknya error nih, mau connect ke HP nggak bisa karena tidak dideteksi oleh handphone, Bluetoothnya nggak ada. Nah ini kita bingung nih, ini Rubik sebenarnya nyala atau enggak, ya kan. Jadi itu yang membuat sulit, ya kan. Dan ketika ngecas juga kita nggak tahu nih Rubik dayanya kecas atau enggak, makanya itu jadi permasalahan banget sih. Semoga pakai GAN 356i Carry ini lebih enak ya, karena nggak perlu dicas. Terus nggak tahu nih ada indikator nyalanya atau enggak, karena kan kalau kita lihat Speedcube pesaingnya ada GoCube tuh. Kalau kalian pernah tahu tentang GoCube, nah GoCube itu kalau dinyalahin Rubiknya nyala, jadi kita tahu bahwa oh ini Rubiknya nyala. Kalau GunCube enggak, memang kelihatan lebih kayak Speedcube ya, tapi di sisi lain itu membuat Speedcuber agak bingung, ya kan, nentuin ini Rubik nyala atau enggak. Dan kalau ada masalah kita jadi bingung juga, kan, nyari masalahnya, apakah errornya di charger atau error di mesinnya, kita nggak tahu. Nah itu yang bikin jadi permasalahan juga di GAN 356i dan i-Play yang V1 ataupun V2 sama aja. Semoga yang iCarry ini jadi inovasi yang lebih baik. Oke, sekarang kita bahas juga tentang timer dari GunCube yang baru. Oke, timer dari GunCube ini baru dirilis sekitar beberapa minggu yang lalu, tapi saya baru bahas sekarang karena saya baru mulai aktif lagi bikin video seputar cubing nih, dan saya jadi lebih senang bikin video seperti ini. Kalau dari GunCube-nya di sini dia merilis dengan 3 pilihan warna, tapi yang umum itu yang versi hitam di sini disebutnya versi Black Samurai kalau nggak salah, dan yang satu lagi yang silver disebutnya Silver Knight. Oke. Dari fungsinya di sini bisa connect ke aplikasi. Oke, mantap. Ini bisa connect ke aplikasi, berarti aplikasi Gun ini juga ya, GunCube-nya ya. Yang Super Cube atau lupa saya. Cube Station kalau nggak salah kalau GunCube nama aplikasinya. Terus akurasinya mencapai 0,001. Jadi setara sama SpeedStack ya. Bisa dicek di berbagai device. Oke, di multi device. Oke. Saya belum tahu juga ntar realnya dipakai seperti apa, cuman ini fiturnya sangat keren, dan kemungkinan kalau fiturnya memang secanggih ini harusnya sih di kompetisi kita udah nggak harus pakai SpeedStack ya. Harusnya sih kita sudah boleh memakai timer selain SpeedStack, contohnya kayak Gun ini, ya kan. Semoga aja ntar bisa ini juga ya. Gun ini semoga bisa diterima juga buat kompetisi, karena kalau kompetisi cuma bisa pakai SpeedStack, kayaknya nggak variasi banget ya, nggak variatif gitu di lomba. Timernya cuma ada SpeedStack. Oke, di sini bisa online data storage, berarti bisa di sistem cloud gitu ya, cloud storage gitu. Jadi hasil timer kalian itu, hasil timingnya bisa disimpan dan nggak khawatir untuk hilang. Walaupun saya sendiri sebenarnya kalau hasil timing hilang no problem sih, cuman ini mungkin untuk sebagian cuber sangat penting ya. Oke. Tombolnya lebih sedikit dan lebih jarang bermasalah. Oke, ntar kita lihat ya kalau misalnya nanti sudah ada di pasaran dan sudah dites, baru kita bisa komentarin. Karena untuk saat ini baru klaim dari GunCube-nya aja, katanya lebih jarang bermasalah. Semoga begitu ya.
Oke, mungkin itu aja untuk GAN 356 iCarry dan juga GAN Timer. Oke, itu dua produk yang akan kita nanti ya, apakah sebagus itu produknya nanti kita lihat. Oke, semoga bisa segera sampai ke Indonesia barangnya dan bisa kita review dan juga bisa kita gunakan. Oke teman-teman, sekarang masuk ke pembahasan utama kita, Rubik yang direkomendasikan untuk di custom oleh Balam Kips. Ini salah satu percobaan di Balam Kips ini. Jadi sini saya habis nyobain nge-custom Rubik Moyu Weilong GTS 2. Kenapa Moyu Weilong GTS 2? Jadi sebenarnya dari sekian banyak Rubik Moyu ya, kayak RS3M 2020 ya kan, dan juga ada Weilong WRM, terus Weilong GTS 3. Kenapa saya memilih Weilong GTS 2? Nah, ini salah satu Rubik yang menurut saya sangat direkomendasikan untuk dimiliki buat kalian yang pengen punya Rubik yang putaran itu benar-benar premium dan bagus dan mantap lah performanya. Ini saya rekomendasikan kalian beli Rubik Weilong GTS 2 yang non magnetik. Beli yang non magnetik dan kalian beli magnetnya juga. Beli magnetnya secara terpisah dan kalian magnetin sendiri. Ini saya habis cobain. Dan kalau yang trik yang saya gunakan adalah kalian beli magnetnya sejumlah, gatal kuping. Oke. Kalian beli magnetnya sejumlah 100 piece. Kenapa 100 piece? Karena yang kita butuhkan itu sekitar 96. Kenapa 96? Kalian beli magnet yang dayanya rendah, jangan yang dayanya tinggi. Kenapa? Karena supaya dapat feel yang bisa sesuai dengan tangan kita, ada baiknya kita cobain pasang magnet yang lemah dulu, jangan langsung pasang magnet yang kuat, ya kan? Itu trik masang magnetnya ya. Nah, karena kita punya stok 100 magnet, nanti kita pasang dulu nih. Pertama 48 piece dulu di semua bagian Rubik yang harus dipasangnya, misalnya di edge dan juga bagian corner. Nanti kalau udah, kalian cobain udah enak atau belum nih. Kalian setup, kalian kasih loop yang biasa kalian gunakan. Nanti kalau dirasa magnetnya terlalu lemah, ya kan, kurang enak gitu, baru kalian pasang lagi sisa magnetnya tuh. Pertama pasang lagi di edge-nya dulu. Oke, cobain kalau dipasang di double edge itu lebih enak atau masih kurang juga. Kalau sekiranya masih kurang juga, baru kalian tambahin lagi. Jadi full magnet di bagian corner dan juga edge. Oke, seperti itu. Nah, itu salah satu trik dari saya gimana caranya bisa dapetin main cube yang bisa dibilang sangat sesuai dengan tangan kita. Jadi jangan sampai kalian, kalau menurut saya ya, kalau misalnya beli Rubik magnetik yang bawaan pabrik dan magnetnya nggak bisa kita setel, itu sangat merepotkan. Dan apalagi kalau misalnya magnetnya nggak cocok ya sama kita, misalnya magnetnya terlalu kuat, ya kita ntar ribet nih kan. Misalnya saya nih pakai GAN 356M, kalau menurut saya magnetnya lumayan klik dan agak sedikit terlalu kuat buat saya dan nggak bisa di gonta-ganti ya kan, karena ini gitu lah, udah bawaan pabriknya. Itu salah satu kekurangan kalau bawaan pabrik. Kalau kita setup sendiri, kita bisa custom lebih leluasa kan, dan ya lebih enak lah, lebih sesuai dengan tangan kita. Itu salah satu rekomendasi. Dan kenapa saya di sini memilih Weilong GTS 2? Karena GTS 2 ini harganya lebih murah dibanding kalian beli GTS 3 dan juga WRM ya kan, WR ya, seri WR. Kalau Weilong WR itu kan harganya lumayan tinggi, sekitar 300 ribuan. Paling murahnya sekitar 200, mendekati 300 juga. Sementara kalau Weilong GTS 2 ini harganya udah ada yang di bawah 200. Jadi feel-nya ini udah mantep banget. Walaupun sebenarnya kalau kalian lihat belakangan ini kan trennya banyak yang merekomendasikan Moyu RS3M 2020. Menurut saya Moyu RS3M 2020 itu memang Rubik yang murah dan mantep banget. Feel-nya memang setara Rubik yang mahal ya. Tapi memang nggak bisa dibilang terbaik juga RS3M 2020 itu. Jadi masih ada kekurangan yang ya sebenarnya Moyu juga nggak mau bikin Rubik itu terlalu sempurna ya untuk RS3M 2020, karena itu kan Rubik seri menengah ya, budget dan menengah, dan nggak mungkin juga dibikin fiturnya selengkap Weilong. Nah, di sini saya merekomendasikan Weilong GTS 2 karena GTS 2 ini track recordnya 2 kali mecahin rekor dunia single. Yang pertama itu Steve Cho, dan juga yang kedua itu Yu Shengdu. Jadi Yu Shengdu juga ketika memecahkan rekor pakai GTS 2. So, kalau kalian mau cari Rubik yang bagus dan performanya benar-benar optimal banget,
Ya, saya merekomendasikan pakai GTS 2 yang kalian custom sendiri, jangan yang bawaan pabrik. Kalau bawaan pabrik, ya kalau kalian misalnya kayak saya nih, suka magnetnya yang agak ringan, ya itu biasanya kurang cocok. Makanya kalau kalian mau dapetin Rubik yang sempurna, yang dengan feel tangan kalian, beli custom aja sendiri. Oke, beli magnet yang nggak terlalu kuat, biasanya N-nya itu N35, jangan sampai N40, yang N35 aja cukup. Tapi kalian belinya 100 piece supaya bisa double magnet di semua bagiannya. Oke. Itu salah satu rekomendasi dari saya. Dan setupnya gimana? Pelumasnya kalau kalian punya pelumas yang premium ya pakai pelumas yang premium. Tapi kalau nggak ada, yang paling murah kalau pelumas brand dari Rubiknya, saya merekomendasikan itu beli yang Qiyi M2 atau yang Moyu V1, Moyu Loop V1 atau Qiyi M Loop yang tangan. Yang pertama itu yang Moyu Loop V1 dan Qiyi M Loop yang V2, yang itu ya, yang silicone base. Oke, itu sangat direkomendasikan. Tapi kalau kalian misalnya nggak ada budget, saya tidak merekomendasikan pelumas Rubik yang lain kecuali kalian pakai aja Ellipse yang untuk vitamin rambut. Itu saya lebih rekomendasiin daripada kalian coba-cobain pakai ada pakai olive oil ya. Olive oil tuh nggak cocok. Pokoknya kalau yang bahannya itu minyak itu nggak cocok taruh di Rubik. Jadi jangan coba-coba pakai minyak zaitun, minyak lidah buaya dan lain-lain. Pokoknya kalau bahannya minyak itu kurang cocok. Bahan plastik ini akan lebih cocok kalau bahan dilumas menggunakan silikon. Oke. So kalau kalian budgetnya kurang, saya sangat merekomendasikan menggunakan Ellipse. Oke, itu dia salah satu tips dari saya buat dapetin Rubik yang sesuai dengan tangan kita dengan harga yang nggak terlalu mahal. Terus untuk tips memasang magnetnya mungkin belum saya kasih tahu ya. Saya juga belum ngasih tahu secara prakteknya untuk setup Rubik. Saya pernah bikin videonya tapi yang udah versi lama, zaman dulu banget, itu yang 2019 atau 2018 saya bikin videonya, itu udah lama banget. Yang versi sekarang belum saya update cara setup Rubik yang lebih mantap lagi, dan juga cara magnetin Rubiknya belum saya kasih tahu. Kenapa di Balam Cubes ini hasil magnetnya itu bisa lebih kuat, lebih tahan lama, dan nggak terjadi kerusakan pada Rubiknya. Nah itu ntar mungkin nanti akan saya share juga supaya teman-teman bisa tahu juga tentang trik-trik tersebut ya. Jadi jangan cuma bisa main Rubiknya, kalian juga bisa custom Rubik sesuai kalian mau. Oke, mungkin segitu aja di video kali ini pembahasan dari mulai rekomendasi Rubik custom yang dari saya, yang Weilong GTS 2 tadi, dan juga GAN 356i Carry dan GAN Timer, yaitu dua produk yang baru aja dirilis sama GAN Cube. Dan sekarang saya akan masuk ke pembacaan komen lagi. 3 komen akan saya bacain lagi dan akan saya jawab. Ini dari Hokage BKK. Oke, Hokage BKK. Mau nanya, itu sweater yang dipakai Leo Borromeo itu sweater Championship Rubik's bukan? Terus ada yang jawab lagi nih. Oh iya, gue juga nanya nih. Sweater yang ada lambang GAN Cube sama Rubik Champions itu kan setahu gue nggak dijual. Itu penghargaan sweater dari GAN Cube-nya. Saya kurang tahu ya urusan ini. Sweaternya Leo Borromeo itu kurang tahu saya. Dan saya nggak tahu maksudnya di event yang mana, di video yang mana gitu dipakainya. Saya kurang tahu juga. Kalau misalnya Cuber pakai baju yang ada logo brand, biasanya memang karena sudah di endorse ya, sudah bekerja sama jadi brand ambassador. So kalau kalian misalnya mau kayak gitu juga, ya harus bagus main Rubiknya, prestasinya harus bagus. Nanti kalian bisa di endorse dan bisa dapat penghasilan dari brand-brand Rubik tersebut ya. Oke, itu tadi jawaban dari saya untuk Hokage BKK. Sekarang kita lanjut lagi. 2 lagi ya. Bang Balam, kalau Rubik Dayan Tengyun MV2 sama GAN 356M bagusan mana ya Bang? Ini ada yang nanya dari Daryl Darmawan. Tengyun V2M sama 356M itu Rubik yang sebenarnya dua-duanya saya kurang cocok ya pakainya. Tapi kalau disuruh milih 2 itu, saya pilih bingung ya, saya pilihnya bingung ini. Saya pilih GAN 356M aja deh. Tengyun MV2 ini magnetnya terlalu kuat kalau kata saya ya. Jadi udah saya tes magnetnya, saya setel ke yang paling lemah, tapi tetap
itu kuat banget ya kan menurut saya. Jadi kalau kalian suka yang magnetnya kuat ya nggak apa-apa sih beli Tank Yun V2M. Tapi ini nggak sekuat ini ya Rubik kayak MGC V1 itu kan kuat banget, itu jelek lah Rubiknya. Kalau Tank Yun V2M itu masih enak sebenarnya, cuman kalau di tangan saya versi magnetik yang lemahnya aja itu masih terlalu kuat buat saya. Jadi saya biasa pakai Gan 356 XS terus Dayan Tank Yun yang MV1 tuh saya lebih suka dibanding yang Tank Yun MV2. Jadi kalau dibandingin dua ini saya milih Gan 356M karena menurut saya masih lebih oke. Aku main dari 2 tahun lalu, ini dari Muh aja. Oh ini kalau nggak salah yang pernah menang giveaway nih. Aku main dari 2 tahun yang lalu, sekarang udah hampir sama setara kayak Bang Balam. Udah sub 14 dan pengen ikut lomba. Tapi aku nggak bisa ikut lombanya karena nggak ada event Rubik kayak gitu di kota-kota saya. Terus ada yang balas juga, ya di kotaku juga masih jarang. Oke, jadi buat teman-teman yang lokasinya misalnya jarang ada lomba nih, kayak misalnya di daerah luar Pulau Jawa itu kan lumayan jarang ada lomba. Terus misalnya kayak di daerah Jawa juga sebagian ada sih yang jarang ada lomba di kotanya ya, misalnya komunitasnya kurang aktif gitu kan, jadi jarang ada lomba. Jadi kalau mau lomba mesti keluar kota dulu ya kan, apalagi kalau misalnya di pulau-pulau tertentu gitu kan, itu kan rada sulit, mesti keluar pulau. Memang salah satu kekurangannya gitu ya di Indonesia, karena kita negara yang kepulauan, aksesnya memang lebih sulit, termasuk ngadain lombanya juga lebih sulit gitu loh. Misalnya ngadain lomba di Kalimantan, nah misalnya di Kalimantan belum ada delegatnya gitu, mesti ngambil dari yang di Jawa atau di Sumatera, itu kan ngongkos lagi ya kan. Kadang jadi pembengkakan biaya untuk membayar delegasinya dari WCA ya kan, misalnya kayak Om Sandy Cahyo Rahmat, atau misalnya ada si siapa lagi ya, Ko Wilson Alvis ya kan, itu yang di Sumatera. Nah itu jadi biaya tambahan lagi buat organizer lomba. Itu memang jadi masalah. Jadi untuk saat ini mungkin saya ngasih solusinya nabung aja dulu, nabung nanti kalau udah ada uangnya baru gunain buat lomba gitu. Walaupun harus keluar kota atau keluar pulau, nggak apa-apa, buat nyari pengalaman juga. Walaupun saya sendiri sebenarnya saya nggak pernah lomba jauh-jauh, saya selalu lomba di Jakarta, ya Jabodetabek lah. Saya pernah lombanya di Bogor, Bekasi, ya kan, sama Jakarta. Saya belum pernah lomba jauh-jauh juga sebenarnya, karena saya orangnya nggak terlalu senang touring jauh-jauh gitu. Jadi memang senangnya yang deket-deket aja gitu loh. Dan saya juga nyaranin, misalnya kalian ini di kotanya jarang ada yang ngadain lomba, terus dicek coba ada komunitasnya enggak nih ya kan, ada komunitasnya atau enggak. Kalau ada komunitasnya coba masuk dan adain lomba ya kan, ajakin diskusi, adain lomba, dan bisa diskusi juga ke teman-teman komunitas lain gitu, biar gimana caranya ngadain lomba gitu. Nah itulah ya, kita sebagai cuber di masing-masing daerah harus aktif juga, jangan cuma mau jadi peserta ya. Kita juga kalau di daerah kita nggak pada aktif ngadain lomba, harus ada yang ngadain. Dan ngadain lomba juga buat kalian yang misalnya di kota-kota kecil, itu nggak harus gede banget modalnya. Jadi ya cukup 10-20 orang juga nggak apa-apa sebenarnya ngadain lomba yang ikutan. Jadi nggak harus, misalnya komunitas kalian ini di daerah kota-kota tertentu yang masih sepi, misalnya mau ngadain lomba tapi cuma 10-15 orang, itu nggak masalah. Jadi nggak harus lomba itu yang ikutan sampai 150, nggak harus. Jadi yang penting kalian adain aja, nabung, terus kalau bisa komunitasnya diaktifin ya kan, ada uang kas gitu. Jadi supaya bisa ngadain lomba, jangan sampai terlalu tergantung sama komunitas-komunitas yang utama kayak di Jakarta ya kan. Apalagi kalau kalian lokasinya jauh, misalnya di Kalimantan atau Sulawesi, itu kan lumayan juga budgetnya ya. Daripada kalian misalnya ikutan yang di Jakarta, mendingan kalian adain sendiri gitu loh. Kalian bangun komunitasnya, ajakin teman-teman cuber yang satu daerah, satu lokasi, ngumpul, adain kompetisi, dan udah nggak terlalu gede gitu loh biayanya, karena patungan memang kayak gitu. Dan sekedar info, di lomba di Rubik ini ya kan, memang jangan berharap dapat hadiah banyak ya. Ketika lomba jangan berharap hadiah banyak, karena kita ini hobi aja, jangan dibawa serius banget. Jangan kayak misalnya sepak bola gitu. Kalau sepak bola kan memang ketika ada perlombaan hadiahnya lumayan gede gitu. Kalau Rubik ini memang cuma sekedar iseng-iseng aja, hobi. Ya mungkin itu aja. Jadi sedikit out of topic, tapi semoga bermanfaat ya apa yang saya bagikan ilmunya.
buat teman-teman Cuber di Indonesia. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu di video yang lain. Bye.